Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robia Adawiyah Arisatu Soleha, NIM 2202025026 dari Manajemen 1U. Hari ini saya akan membacakan ringkasan dari artikel yang berjudul Rekonstruksi Pembiayaan UMKM melalui Dana Umat. Artikel yang berjudul Pembiayaan UMKM melalui Dana Umat yang dibuat oleh Suryono dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Faisal Ridwan Zamzani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menjelaskan tentang penyediaan alternatif usaha kecil menengah melalui dana umat. Dana yang berasal dari umat oleh lembaga pengelola keuangan, dana tersebut berasal dari zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pembiayaan alternatif usaha kecil menengah melalui dana umat. Badan Amil Zakat atau Basnas sebagai institusi zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat yang bertugas menghimpun dan mendayagunakan zakat telah melakukan kegiatan baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif seperti zakat community development atau ZCD. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta ataupun dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga pendayagunaan zakat untuk usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara terus-menerus. Kemiskinan dan pengetasan termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat yang faktor penyebab dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu, Al-Quran tidak menetapkan kadarnya dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya. Tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang mampu sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinannya. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam usaha bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada ataupun perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin akan lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka zakat sebenarnya juga bisa menjadi sumber dana atau modal usaha. Sebagaimana diketahui, UMKM adalah usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia, mulai dari pengurangan pengangguran hingga membantu memberantas kemiskinan. Namun demikian, masih mempunyai banyak masalah, salah satunya modal. Dengan melakukan kerjasama antar badan atau lembaga yang saling menguntungkan, maka penyaluran dana ZIS akan berjalan lebih efektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan interpretif, di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas, rinci, dan mendalam serta akurat tentang penerapan dan pengembangan dana ZIS sebagai alternatif pembiayaan UMKM, perspektif produktif mutualisme di Kabupaten Sidoarjo. Informan kunci pada penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang menerima bantuan dari dana ZIS serta lembaga yang mengelola dana ZIS serta pakar di bidang pengelolaan dan pembagian dana ZIS. UMKM yang dipilih
adalah UMKM yang pernah menerima dana ZIS 2 tahun berturut-turut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Modal yang diperoleh dari UMKM datang dari berbagai sumber dana. Selain perbankan koperasi dan dana ventura, masih ada lembaga lain yang juga mengelola dana masyarakat yang bisa diberikan kepada masyarakat secara umum bahkan gratis. Dana tersebut adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola dana ZIS. Selain itu, dengan adanya modal diharapkan akan memberikan dampak positif bagi UMKM yang menerimanya, di mana kinerja UMKM menjadi meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Selain para karyawan UMKM yang dimiliki masing-masing pengelola dana ZIS, kajian ini dapat menjadi bukti awal yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki peran yang luar biasa. Berdasarkan hasil observasi informan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pendistribusian dana ZIS sesuai diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Pendistribusian dana ZIS tidak hanya konsumtif, tapi juga produktif. Pengembangan dari pendistribusian dana ZIS sudah mulai menggunakan perspektif produktif mutualisme.